keluarga Israel diganggu, satu kota dibantai habis. Cuma satu. Ini mereka belum jadi bangsa besar kayak sekarang, penduduk 9 jutaan, lalu dengan kecanggihan militer yang luar biasa, belum kayak sekarang. Masih dulu aja. Mereka nih juga sebenarnya tidak suka cari hal, walaupun mereka punya sifat asli tegar tengkuk. Tapi kalau ada yang ganggu mereka, rata. Hanya 2 anak Israel, saudara. Hanya 2 anak Israel. Satu nama Simeon, satu nama Lewi. Satu kota yang namanya kota Hemor dan Sikem ini dibantai rata semua. Ya, mari kita lihat pembantaian yang dilakukan oleh tidak semua orang. Cuma 2 anak laki-laki Yakub. 2 anak laki-laki Israel. Perhatikan Kejadian 34 mulai ayat 25. 25 dikatakan, ya 25 betul, perhatikan. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah 2 orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina, setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Dengan tidak takut-takut bunuh setiap laki-laki yang ada di situ. Mereka cuma 2, entah itu penduduk laki-laki ada berapa banyak, mereka sapu kasih rata semua. Karena mereka diganggu. Lalu ayatnya yang ke-26, perhatikan. Juga Hemor dan Sikem, anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. 27. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dicemari. 28. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya dan segala yang ada di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Iya, jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi ini ada masalah di sini. Tadi sudah ada di ayatnya yang ke-27 bahwa adik perempuan mereka dicemari. Dina diperkosa, ini masalah. Dina diperkosa oleh Sikem, anak dari Hemor, orang kafir itu. Makanya mereka marah besar, saudara-saudara. Bantai semua. Sampai setelah mereka bikin ini masalah, Yakub bilang, aduh kalian ini bikin susah kita nih. Bikin susah saya, kita nih jumlah sedikit loh. Tapi Simeon dan Lewi bilang, kenapa mereka mau bikin adik kami kayak perempuan sundal? Rata. Kepada orang asal didoakan ya. Perhatikan. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Kita ini sedikit, ini belum jadi bangsa. Sekarang juga kalau dibanding dengan bangsa-bangsa lain, sedikit kan 9 jutaan. Mesir hampir 100 sekian juta. Israel 9 jutaan saja. Jadi apakah Israel hebat? Tuhan hebat. Kita ini hanya sedikit kok kalian bikin masalah model begini. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah. Dan kita akan dipunahkan. Aku berserta seisi rumahku. Lalu mereka bilang apa? 31 jemaat 23. Tetapi jawab mereka, mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal? Dina diperkosa. Ini soal. Orang Israel itu sangat hormat perempuan juga. Apalagi kerabat mereka. Ya mirip-mirip orang Amarasi lah. Orang Timur, orang Ambon, orang Alor. Sama kan kalau kita saudara perempuan diganggu. Woi berat itu urusannya. Iya kan? Nah saudara lihat. Persoalan ini dimulai dari Dina ini bikin kesalahan. Kesalahan yang saya maksud. Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Kita ini sedikit, ini belum jadi bangsa. Sekarang juga kalau dibanding dengan bangsa-bangsa lain, sedikit kan 9 jutaan. Mesir hampir 100 sekian juta. Israel 9 jutaan saja. Jadi apakah Israel hebat? Tuhan hebat. Kita ini hanya sedikit kok kalian bikin masalah model begini. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah. Dan kita akan dipunahkan.
aku berserta seisi rumahku. Lalu mereka bilang apa? 31 jemaat 23. Tetapi jawab mereka, mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal? Dina diperkosa. Ini soal. Orang Israel itu sangat hormat perempuan juga. Apalagi kerabat mereka. Ya mirip-mirip orang Amarasi lah. Orang Timur, orang Ambon, orang Alor. Sama kan kalau kita saudara perempuan diganggu. Woi berat itu urusannya. Iya kan? Nah saudara lihat. Kenapa Timur Tengah itu gagal jadi negara? Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Berat orang Islam ini diajak untuk menerima negara. Nah, di Indonesia ini, capek para ulama ini. Udah nyeret ini kesultanan Islam ini. Datang menerima republik, ya sudah. Ini yang menurut saya, khawatir saya, ada yang rawan ini. Yang memprovokasi seolah-olah ini belum final, padahal ini udah dianggap final. Saya terus terang kecewa betul itu dengan tokoh-tokoh tua. Macam Pak Hendro dan lain-lain. Kerjaannya itu gangguin orang Islam terus. Wah ini orang mau bikin negara khilafah. Khilafah apa? Khilafah itu konsep. Ada dalam Al-Quran. Itu benih. Mau jadi kerajaan oke. Nggak ada bentuk negara dalam Islam. Mau jadi kesultanan oke. Mau jadi republik oke. Mau menjadi federasi oke. Mau jadi apapun oke. Khilafah itu benih. Khilafah itu artinya tanggung jawab, pertanggungjawaban. Kita ini mengurusi sesama itu adalah pertanggungan. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Kata Tuhan ngomong sama malaikat, saya mau turunkan manusia ini sebagai khilafah, sebagai khalifah. Tuhan yang ngomong begitu. Maksudnya manusia ini dilengkapi oleh Tuhan sebagai fi ahsani taqwim, diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, akalnya, budinya luar biasa semua. Dikasih tanggung jawab ngurus manusia ini. Supaya manusia tahu bahwa ada konsepsi pertanggungjawaban di antara mereka. Dan terjadilah itu. Sepanjang sejarah sudah terbentuk. Tiba-tiba sampai di Indonesia hari ini, ada yang ingin memecah belah kita. Menganggap konsepsi-konsepsi dasar agama sebagai ancaman kepada republik. Menurut saya, inilah ancaman dan bahaya kepada negara kita sekarang. Contoh, supaya jangan kaget, cepet contoh, supaya jangan kaget. Negara Afghanistan, dengar, suka lihat di TV, lihat berita, 100% Muslim. Satu orang saja non Muslim nggak ada, Muslim semua. 7 suku, 99% ahli sunnah wal jamaah, madhabnya Imam Hanafi. Tarekatnya Naqsabandiyah, 1% Syiah. Perang saudara wis 40 tahun, paten-patenan sesama Islam, bom-boman, pasar dibom, sekolahan dibom, rumah sakit dibom, masjid dibom. Presidennya namanya Burhanuddin Rabbani, Profesor Burhanuddin Rabbani, keluar Mesir, apal Quran, Al-Azhar, dipateni presidennya. Sampai sekarang bom meledak terus. Ayo, agamanya Islam tuh. Sampai kepengin ingin jalan ke Afghanistan, ingin. Tuh, coba tuh. Berarti martabat bangsa ini bukan agamanya, akhlak. Islam semua tuh. Ingin nggak? Ayo jalan-jalan yuk, presiden ke sana yuk. Ingin? Setornya. Inilah puji-pujian kami.
Haleluya. Shalom alaikum Bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, itu tadi cuplikan videonya yang disampaikan, yang dibahas oleh Bapak Pendeta Mel Atok. Beliau menyampaikan hal yang sangat luar biasa mengenai Israel, dan beliau juga sempat mengatakan bahwa Israel itu tidak akan menyerang kalau dia tidak diserang. Dan ini Bapak Ibu bukti nyata kita melihat ya. Sebelum tanggal 7 Oktober kemarin, apakah Israel menyerang Palestina? Tidak. Dan Israel itu sangat sayang kepada rakyat Palestina. Sangat sayang Bapak Ibu. Tetapi karena sering orang memperdengarkan bahwa Israel itu Zionis, Israel itu kurang ajar, Israel itu bla 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 bla, sehingga pikiran kita ini sudah ditanamkan kebencian terhadap Israel, karena itu yang terus-terusan diperdengarkan. Dapat saya bisa mengatakan hal seperti itu dikarenakan saya dulu juga sama. Sering sekali orang-orang tertentu berdiri di depan umum, mereka menyampaikan hal yang sangat membuat kita jengkel ketika kita mendengar apa yang disampaikan oleh orang di depan mata kita mengenai Israel. Kurang ajar, Israel itu biadab, Israel itu pantas dilaknat, Israel itu pantas dihancurkan, Israel itu pantas dimusnahkan. Akhirnya Bapak Ibu, kita bersepakat meminta kepada Tuhan setelah kita sembahyang, kita berdoa supaya Tuhan melaknat Israel. Tapi pertanyaannya, apakah Israel kena laknat? Tidak, saudaraku. Ya, orang benar itu tidak akan dikena laknat. Orang benar itu tidak akan dimusnahkan. Justru orang benar itu akan dilindungi. Dan buktinya saudara, berapa banyak negara-negara di luar Israel yang memusuhi Israel. Apakah Israel Israel terkalahkan, Israel hancur? Tidak. Arab Saudi dulu pernah menyerang Israel secara membabi buta. Habis-habisan Arab Saudi menyerang Israel, tetapi kemenangan ada di pihak Israel. Padahal kalau kita melihat peta, negara Israel itu sangat kecil sekali Bapak Ibu, sangat kecil negaranya. Dengan bangsa dan negara kita itu jauh lebih besar bangsa kita. Mungkin dengan Pulau Jawa itu lebih besar Pulau Jawa. Begitu kecil bangsa Israel. Tetapi sampai detik ini bangsa Israel itu tidak bisa dipandang rendah dan tidak bisa dipandang sebelah mata oleh negara-negara di luar Israel. Benci boleh, tetapi jangan sampai ada mengutuk. Ini terus saya ulang-ulang. Kenapa Israel tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dimusnahkan, dikalahkan? Dikarenakan Bapak Ibu, kalau kita kembali ke Alkitab, Israel itu tidak bisa kita pisahkan dengan Alkitab. Maka kalau saudara ingin melihat sejarah real tentang Israel, bacalah Alkitab Perjanjian Lama. Tidak perlu saudara imani, baca saja sebagai pengetahuan saudara, dan nanti akan saudara dapatkan siapa penjaga Israel. Tuhan yang menjaga Israel, Tuhan yang melindungi Israel, Tuhan yang memproteksi Israel. Kembali lagi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Mel Atok tadi saudara, Israel kalau tidak diserang dia tidak akan menyerang. Israel kalau tidak diganggu dia tidak akan mengganggu saudaraku. Nah, kita melihat juga yang memasok air ke Palestina itu Israel, bukan Arab, bukan Mesir. Bahkan yang menampung orang-orang Palestina itu Israel. Yang memperkerjakan Palestina, ya, rakyat Palestina itu Israel, bukan Arab, bukan Mesir, bukan Yaman, apalagi Turki saudaraku. Dan kita kemarin itu diprank. Siapa yang prank kita Bang Pendi? Kita diprank oleh Bro Erdogan. Banyak orang saya melihat di Twitter, di YouTube, di Facebook, ya, di TikTok, mereka memberikan semangat kepada Bro Erdogan. Mereka mengatakan Bro Erdogan ini benar-benar seorang presiden yang sangat membanggakan, presiden yang harus kita acungi jempol, presiden pemberani karena dia berani melawan Bapak Perdana Menteri Israel, dalam hal ini Benjamin Netanyahu. Beliau menantang secara terang-terangan Benjamin Netanyahu untuk berperang. Tetapi Bapak Ibu, di belakang itu semua, di belakang layar, ternyata Turki itu salah satu negara yang memasok minyak ke Israel pada masa konflik tahun 2023 ini, dimulai pada tanggal 7 Oktober sampai detik ini.
salah satu negara muslim yang memasok minyak ke Israel itu adalah Turki ternyata. Makanya Bapak Ibu, kita kena prank saudara ya. Ya kalau saya tidak, mungkin ada beberapa teman, kebanyakan orang yang kena prank daripada Bro Erdogan. Begitu juga kita melihat ada salah satu pengusaha yang sangat sukses sekali. Ya, namanya Elon Musk. Kita melihat Elon Musk itu banyak sekali orang mengeluh-elukan Elon Musk dikarenakan beredar informasi ke bangsa dan negara kita, Elon Musk ingin membantu Palestina. Nyatanya hari ini kita melihat di media sosial, di TikTok itu beredar video bagaimana Elon Musk secara terang-terangan mendatangi Israel dan bekerja sama dengan Israel untuk memberantas Hamas. Nah, ini Bapak Ibu akan kita bahas di video berikutnya. Bagaimana Elon Musk yang dipuja, yang diacungi jempol karena membantu Palestina ternyata di-prank saudara ya. Ternyata di-prank. Begitu juga ada Presiden Putin. Ya, banyak orang memberikan apresiasi. Banyak orang memberikan hormat kepada Presiden Putin karena Presiden Putin dikabarkan dapat informasi, saya tidak tahu di mana informasi yang didapatkan oleh banyak orang. Pak Putin dikatakan membantu Hamas alias atau membantu Palestina. Tetapi kita melihat hari-hari ini jelas-jelas beliau membantu Israel. Ya, kita juga melihat agama Pak Putin itu apa. Makanya ketika kita mendapatkan informasi, kita cek dulu. Ya, kita cari dulu kebenarannya, benarkah atau kita ini di-prank. Seperti Elon Musk, kan kita di-prank, ya, kena prank. Siapa yang nge-prank kita? Apakah Elon Musk? Bukan Elon Musk yang nge-prank kita. Orang tertentu, oknum-oknum tertentu dari kalangan kita sendiri yang nge-prank kita. Bukan Elon Musk yang nge-prank kita, tapi orang-orang tertentu yang punya kepentingan pribadi untuk mencari viewer, untuk mencari follower, untuk mencari cuan ya tentunya. Akhirnya diberitakan, dikabarkan, diberitahu, diumumkan di TikTok, disebarkan informasi kalau Elon Musk membantu Palestina. Nyatanya dia membantu Israel. Banyak orang kecewa dan kita akan melihat apakah ada orang yang memboikot Elon Musk. Kita akan melihat nantinya Bapak Ibu. Begitu juga saya katakan tadi bahwa ketika ada orang yang menyuruh kita untuk membenci Israel, jangan sampai kita membenci yang tidak kita ketahui hanya gara-gara orang memberitahukan hal-hal yang jelek terhadap orang lain tanpa kita cross check terlebih dahulu, akhirnya kita timbul kebencian. Ingat firman Tuhan, siapa yang memberkati maka dia akan diberkati, siapa yang mengutuki maka dia akan dikutuki. Firman Tuhan ini tergenapi kepada siapapun. Ya, siapapun yang memberkati akan diberkati, siapapun yang mengutuki akan dikutuki. Baik saudaraku, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang beriman, mari kita berteguh di atas fondasi iman yang benar, dan mari kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan agar Israel dilawat Tuhan, Israel diproteksi Tuhan dengan sempurna, dan Israel dijauhi dari segala mara bahaya dan niat-niat orang yang ingin berbuat jahat terhadap bangsa Israel. Kita juga berdoa untuk saudara kita di Palestina agar hidup mereka ke depan lebih baik, hidup mereka ke depan lebih bermartabat, lebih berdaulat, dan hidup mereka ke depan itu lebih damai, aman, tentram, bebas daripada semua hama yang mengganggu kedaulatan, yang mengganggu ketentraman, yang mengganggu ketertiban dan kemakmuran rakyat Palestina. Hamalah selama ini yang selalu mengganggu rakyat Palestina. Makanya Presiden Palestina sendiri mengatakan, beliau mengutuk keras serangan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober, jatuhnya di hari Sabat. Hari di mana orang Israel, rakyat Yahudi tidak melakukan aktivitas apapun, alias mereka istirahat total, beribadah kepada Tuhan, tiba-tiba diserang oleh Hamas. Nah, baik saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil bagian, siapa yang memberkati maka dia akan diberkati, siapa yang mengutuki maka dia akan dikutuki. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.